Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, marilah kita awali materi pertemuan yang kedua ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman dari pertemuan yang kedua ini di kelas 8. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai bacaan mat. Dalam hal ini ya, kita nanti akan mempelajari bagaimana materi tajwid yang ada di kelas 8 ini. Iya, bukunya goyang-goyang sedikit. Baik, kompetensi inti yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang kedua, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak nyata. Yang ketiga, mencoba mengolah, mengkaji dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Baik, itu adalah kompetensi intinya. Lalu kemudian tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi hukum bacaan mat dan Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran surah Al-Isra ayat 27 dengan baik. Itu tujuan kita, pembelajaran kita saat ini. Lalu kemudian kompetensi dasarnya apa? Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa rendah hati, hemat, dan hidup sederhana adalah perintah agama. Yang kedua, menghayati perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sebagai implementasi pemahaman Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 26 dan 27. Berikut juga hadisnya. Lalu kemudian yang ketiga, kompetensi dasarnya yaitu memahami Quran Al-Furqan ayat 63, Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 dan hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Dan yang keempat, menunjukkan hafalan Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan juga Al-Isra ayat 26 sampai 27 juga dengan hadis yang terkait dengan lancar dan baik. Baik, selanjutnya apa itu tajwid? Nah, ini yang akan kita pelajari. Apa sih itu tajwid? Tajwid adalah tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Para ulama mengatakan bahwa hukum bagi mempelajari tajwid itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah, tetapi mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran adalah fardu ain atau wajib, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartilan. Nah, itu ada di dalam surah Al-Waqiah. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil, ya, yaitu dengan baik, dengan benar, sesuai dengan tajwid yang ada. Lalu kemudian dalam tafsir Ba'ildawi diterangkan bahwa yang dimaksud tartil adalah yaitu tajwidkanlah bacaan Al-Qur'anmu dengan benar, ai jawada tajwid. Nah, itu ya. Baik. Kemudian apa itu mat? Nah, ini baru kita masuk ke dalam materi kita. Apa itu mat? Nah, mat menurut bahasa adalah al-mutawazziyadah wazziyadah mat, yang artinya memanjangkan dan menambah. Sedangkan menurut istilah mat adalah memanjangkan suara
dengan salah satu huruf dari huruf mad atau yang disebut dengan asli. Nah, yang lalu kemudian huruf mad seperti yang dimaksud dalam definisi di atas itu ada 3. Yang pertama yaitu alif, kemudian yang kedua adalah waw, dan yang ketiga adalah ya. Ketiganya merupakan huruf-huruf dasar di dalam bacaan mad. Oke, baik. Selanjutnya, bacaan mad ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada mad tabi'i atau yang disebut dengan mad asli, dan yang kedua adalah mad far'i atau cabang-cabangnya. Iya, tuh guru goyang juga, nggak apa-apa. Baik, selanjutnya apa itu mad tabi'i? Ya, mad tabi'i adalah, nah di sini bisa dilihat fathah diikuti alif. Contohnya ma. Nah, di situ ada fathah di huruf mim, di atasnya ada fathah, lalu kemudian ada alifnya. Kasrah diikuti ya sukun. Mi itu contohnya, di bawah mi ada kasrah, lalu kemudian ya sukun. Atau domah diikuti waw sukun. Contohnya mu. Nah, di atas mim ada domah, kemudian waw sukun. Sukun itu di atas huruf wawuhnya ada tanda seperti huruf O ya. Baik, dan harokat berdiri atau panjangnya 1 alif. Hurufnya ada 3, alif, waw, dan juga ya. Ini contoh ciri daripada mad tabi'i ya. Da fathah ketemu dengan alif atau diiringi dengan alif atau diikuti dengan alif. Di kasrah diikuti dengan ya. Domah diikuti dengan waw sukun. Nah, ini ada yang contoh harokat berdiri. Contohnya fahada. Nah, daknya di sini harokatnya fathah biasa. Lalu kemudian ada ya, tapi di huruf ya-nya itu ada fathah berdiri. Tetap dibacanya fahada. Nah, panjang gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila masih belum paham, bisa nanti hubungi Abi di WA pribadi saja ya. Kemudian mad tabi'i yaitu ada fathah alif ya, diikuti alif, kemudian kasrah diikuti ya sukun, kemudian dhamma diikuti dengan waw sukun. Tadi juga alifnya alif sukun ya. Cara membacanya adalah panjang 1 alif atau 2 harokat. Jadi nggak panjang-panjang banget. Nah, lalu kemudian itu tadi mad tabi'i, mudah-mudahan bisa dipahami ya, mad asli. Yang kedua ada mad far'i. Mad far'i, apa itu mad far'i? Mad far'i adalah secara bahasa artinya cabang. Secara istilah, mad far'i adalah mad yang merupakan hukum tambahan dari mad asli sebagai hukum asalnya ya, yang disebabkan oleh hamzah atau sukun. Nah, ini di sini menarik nih. Nanti mad far'i ini ada banyak ininya ya. Kita perhatikan lagi pembagian mad far'i. Mad wajib muttasil yang pertama nih akan kita bahas ya. Yang pertama daripada mad far'i itu adalah mad wajib muttasil. Apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Hamzah dalam satu kalimat. Cara membaca mad wajib muttasil adalah wajib dipanjangkan 5 harokat atau 2,5 alif. Contohnya ja'a, ji'a, su'a. Nah, itu contoh dari mad wajib muttasil gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Lalu kemudian mad jaiz munfasil, yaitu apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada kalimat yang berbeda. Cara membacanya 2-5 harokat. 1, 2, dan 2,5 alif. Contohnya inna anzalnahu. Nah, tadi inna, na-nya itu adalah mad jaiz munfasil. Ya, karena ada mad tabi'i. Nah, dia mad tabi'i itu bertemu dengan hamzah atau alif yang ada di situ, tapi
pada kalimat yang berbeda. Ya, inna sesungguhnya anzalnahu diturunkannya, gitu ya, Al-Qur'an. Nah, lalu kemudian contoh yang keduanya, anfusakum. Nah, itu juga sama, dua kalimat yang berbeda. Lalu contoh yang selanjutnya, ya ayyuhan nasu. Nah, ya-nya ya itu mad jaiz. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, dan apabila tidak paham bisa WA Japri ke Abi langsung. Lalu kemudian mad iwad, apabila ada huruf fathah tain terletak pada waqaf. Waqaf itu yaitu akhir kalimat, atau waqaf tanda berhenti, gitu ya, di akhir kalimat atau tanda berhenti. Cara membacanya panjang 2 harokat atau disebut dengan 1 alif. Contohnya sami'a, dibacanya aslinya adalah sami'an, tapi karena dia waqaf jadi sami'a, alima, basira, gitu ya. Yang ada di sini dia hanya 2 harokat saja, 1 alif, tidak begini sami'a, tidak begitu, tapi sami'a, alima, basira. Jadi dia hanya 2 harokat atau 1 alif. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu kemudian mad arid lisukun. Mad arid lisukun di sini adalah apabila mad tabi'i terletak pada akhir ayat atau tanda waqaf. Cara membacanya panjang 2, 4 atau 6 harokat. Wow, ini luar biasa ya, panjang sekali sampai 6 harokat. Karena dia mad arid lisukun, yaitu mad tabi'i adanya di akhir, gitu, bertemu dengan akhir ayat. Contohnya khalidun hadzal kitab yaumiddin. Nah, contoh yang populernya ada di dalam surah Al-Fatihah, misalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, minnya itu adalah mad arid li sukun. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak paham, kalian bisa hubungi melalui WA Japri ke Abi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabbil alamin. Nah, itu mungkin materi yang bisa disampaikan oleh Abi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, apabila ada kekurangan-kekurangan. Untuk tugasnya nanti bisa dilihat di kolom tugas yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam memahami pembelajaran kita pada hari ini, dan semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Atlubu afwa minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.